Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 71 sampai dengan bab 80, versi Dongeng Donghua. Bab 71. Keterampilan tingkat sempurna Ren Xiaosu. Ketika dia adalah seorang guru di dinding aula sekolah, dia telah mendengar Zhang Jinglin menceritakan beberapa anekdot, di antaranya ada beberapa kota yang menghilang. Bahkan, kadang-kadang Xiaosu ingat bahwa Zhang Jinglin tampaknya tidak begitu serius ketika dosen itu lelah. Dia akan memindahkan kursi untuk duduk di podium dan menarik beberapa anekdot yang menarik. Gunakan anekdot ini untuk mengisi angka. Namun, Ren Xiaosu merasa ini normal, setelah semua kota pasar adalah Zhang Jinglin, dan agak sulit baginya untuk menceritakan semua pelajaran setiap hari. Pada waktu itu, dalam sebuah anekdot yang dikatakan Zhang, dia menggambarkan sebuah kota kuno di tanah tak bertuan. Kota kuno itu tiba-tiba menghilang. Zhang Jinglin berkata bahwa ada setan di dekat kota kuno yang tidak ada di belakang. Pada saat itu, Xiao Suxin berkata bahwa saya percaya Anda adalah hantu. Jika Anda tidak ingin memberi kuliah, Anda tidak ingin berbicara tentang iblis macam apa. Bagaimana mungkin benar-benar ada iblis di dunia? Tapi Ren Xiaosu sekarang sedikit yakin. Faktanya, usia Zhang Jinglin harusnya kecil, dan itu akan lebih dari 30. Ren Xiaosu mendengarkan Wang Fugui mengatakan bahwa Zhang Jinglin juga berasal dari negara asing sejak lama, dan untuk berapa lama, semua orang tidak bisa mengingatnya. Terkadang Xiaosu berspekulasi, apakah Zhang Jinglin akan menjadi orang di penghalang sebelumnya, dan kemudian menjadi pengungsi. Kalau tidak, bagaimana dia tahu banyak hal, bahkan jika ada yang disusun tanpa pandang bulu. Sekarang Su Xianchu berkata bahwa ada sebuah kota misterius yang tersembunyi di pegunungan. Ketika Xiaosu secara tidak sadar mengingat apa yang dikatakan Zhang Jinglin, akankah ada setan di gunung ini? Ren Xiaosu bertanya pada Su Xianchu, tidak ada lagi yang dikatakan. Su Xianchu berpikir dengan hati-hati dan berkata, dan, sebelum kita berangkat, Wang Chongyang tampaknya menemukan seseorang untuk mendengar lebih dari penghalang ke-113 untuk mendapatkan berita tentang gunung. Tampaknya ada tim lain dalam perjalanan ke gunung. Ren Xiaosu berpikir bahwa Su Xianchu ingin mengatakan sesuatu yang rahasia, dan hasilnya ternyata begini. Sebenarnya, tidak peduli apakah itu manajer penghalang atau konsorsium, semua orang sangat tertarik dengan topik evolusi dan orang-orang luar biasa, kata Su Xianchu. Anda juga harus tahu rumah sakit jiwa yang baru didirikan di penghalang. Mereka tidak hanya berusaha mencegah orang luar biasa. Saya juga berpikir untuk menggunakannya. Bisakah Anda berbicara tentang yang luar biasa, kata Ren Xiaosu, Anda adalah orang yang supernatural, Anda harus memperhatikan ini. Orang yang luar biasa. Su Xianchu merenung, sebenarnya, ada orang yang luar biasa di masa lalu, tetapi semua orang adalah legenda pada waktu itu. Baru-baru ini, semua orang memperhatikannya karena orang-orang luar biasa mulai sering muncul, dan bahkan beberapa tempat tampak sangat banyak. Organisasi luar biasa tersembunyi. Ren Xiaosu tertegun, apakah ini teratur? Menjadi terorganisir berarti bahwa jumlah orang luar biasa tidak termasuk minoritas. Anda mendengar tentang penghancuran manajer penghalang di bagian sebelumnya, kata Su Xianchu. Berita ini masih diceritakan oleh Wang Chongyang. Dia mengatakan bahwa orang yang luar biasa milik organisasi yang disebut preman, setidaknya itu luar biasa. Inilah yang mereka katakan. Apakah dia tertangkap? Ren Xiaosu penasaran. Tidak, Su Xianchu menggelengkan kepalanya. Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Sekarang semua hambatan utama bekerja pada yang luar biasa. Tampaknya faktor bahaya dari orang-orang luar biasa ini masih dinilai, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menilai itu. Ren Xiaosu berkata, jika kamu ingin bertarung, mengapa kamu melakukannya? Bisakah kamu rukun? Dia mengatakan ini karena dia merasa empati. Ren Xiaosu sendiri adalah orang yang luar biasa.
Sekarang dia tiba-tiba berdiri di sisi yang berlawanan dari raksasa itu, dan dia selalu makan camilan. Yang Xiaoyu menatapnya tetapi tidak berbicara. Su Xianchu menghela nafas, saya tidak bisa kembali. Jika Anda tahu bahwa saya hebat, akhir saya akan sangat menyedihkan. Liu Bu di sebelahnya tiba-tiba berkata, kami tidak akan mengungkapkan rahasia Anda dapat yakin. Pada saat ini, Liu Bu berkata bahwa dia agak khawatir bahwa dia hancur, jadi dia dengan cepat menyatakan posisinya. Su Xianchu memandang Liu Bu tanpa melihatnya. Dia bisa melihat bahwa dia masih agak garis bawah dan tidak akan melakukan apapun seperti seorang pembunuh. Tetapi siapa yang akan percaya pada jaminan Liu Bu, mempercayai Liu Bu terlalu bodoh. Tamparan langka Su Xianchu dalam kalimat Liu Bu, yang paling mengkhawatirkan orang-orang ini adalah Anda. Ren Xiaosu bertanya, jika Liu keluar dari kecelakaan, Anda tidak bisa kembali. Liu Bu. Juga dengan kutukan seperti itu. Liu Bu ingin menjadi millet kecil, tetapi dia tidak berani. Su Xianchu menghela nafas di samping, apakah kamu juga orang yang luar biasa? Ren Xiaosu, Pada saat ini, Xiaosu bertanya-tanya apakah dia telah mengungkapkan siapa dia, dan apa yang dilihatnya oleh Yang Xiaoyu. Pada saat ini, Su Xianchu berkata, Anda harus membangunkan kemampuan untuk bernapas. Ren Xiaosu. Namun, pada saat ini, Xiao Xiao tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya. Dia bertanya kepada istana dalam benaknya, apakah ada keterampilan di istana, level berapa? Istana itu tenang, sempurna. Ren Xiaosu. Ternyata sempurna. Sebelum millet kecil menemukan bahwa Yang Xiaolu memiliki keterampilan level yang sempurna, dia masih sangat terkesan. Dia bahkan tidak berharap dia memilikinya. Namun, tingkat keterampilan sempurna dan kontras orang lain ini terlalu sembrono, apakah istana serius? Namun, saya pikir saya juga orang dengan keterampilan tingkat yang sempurna. Hati Ren Xiaosu ada di jantung kesakitan, tetapi juga sedikit bahagia, setelah semua adalah keterampilan tingkat yang sempurna. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak mudah untuk melakukan hal yang baik dalam hidup. Saya tidak berharap bahwa saya dapat melakukan satu hal dengan maksimal. Su Xianchu melirik ketiga mayat di luar gua dan akhirnya berkata, pergi, tidak peduli apa yang tersembunyi di gunung ini, aku pasti harus melihatnya. Ini adalah keinginan orang yang luar biasa, orang-orang biasanya berpikir bahwa hal-hal dalam legenda itu bukan apa-apa, tetapi ketika mereka mulai mendekati legenda, mereka akan memiliki keinginan untuk dunia yang lebih luas. Su Xianchu seperti ini, Ren Xiaosu juga seperti ini. Su Xianchu berkata, saya tidak tahu apakah Anda telah membaca buku berjudul Journey to the West. Saya melihatnya di perpustakaan penghalang. Saat itu, saya melihat sebuah buku yang mengatakan bahwa seseorang dapat mengangkat tongkat seberat 13.500 pound itu masih terasa luar biasa. Sekarang saya bertanya-tanya apakah karakter dalam buku itu ada di sana. Dikatakan bahwa tongkat dapat menekan gunung. Ren Xiaosu merenung sejenak dan berkata, perjalanan ke barat belum melihatnya. Tidak ada buku seperti itu di balai kota. Tetapi Anda mengatakan bahwa 133.000 kg dapat menekan gunung, yang merupakan masalah. Ini adalah 6 ton dari banyak hal. Traktor pertanian di pabrik di luar kota pasar berbobot 10 ton tidak ada masalah untuk membebani keduanya. Su Xianchu mengambil napas dalam-dalam dan beralih ke hutan ke gunung yang tidak dikenal. Bab 72, Hantu. Setelah memasuki hutan, Xiao Xiao sengaja memperhatikan apakah ada jejak pertempuran, karena misteri hilangnya tentara kedua pasukan tadi malam belum terpecahkan. Jadi Ren Xiaosu ingin melihat apa yang terjadi pada kedua pria itu. Hujan deras menghapus jejak kedua orang, yang membuat Ren Xiaosu sangat sulit menemukan jejak. Tanpa jejak kaki, Anda hanya bisa mengamati daun dan ranting. Kepadatan hutan ini sangat besar, di bawah kanopi besar adalah semak yang lebat. Dua orang yang ingin melewati hutan pasti akan menginjak beberapa cabang dan daun. Ini adalah hujan yang tidak bisa tersapu. Ren Xiaosu pergi bersama dengan beberapa cabang yang sedikit rusak, dan jejaknya menghilang setelah hanya selusin meter. Su Xianchu menyadari bahwa Ren Xiaosu sedang mencari sesuatu dan bertanya, apa yang kamu temukan?
Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, jejaknya tiba-tiba berakhir, dan mereka tidak melangkah lebih jauh. Kedua orang ini pasti memiliki ketakutan di hati mereka pada saat itu, jadi itu normal untuk pergi terlalu jauh dari gua. Ini agak tidak masuk akal. Kedua orang itu hanya beberapa meter jauhnya dari gua. Jika ada kecelakaan di sini, orang-orang di gua tidak akan mungkin tidak mendengar. Bahkan jika ada hujan pada saat itu. Jadi kemungkinan terbesar adalah bahwa dua orang datang ke sini untuk merasa nyaman, dan hasilnya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ikuti, bahkan kesempatan untuk membuat suara. Ren Xiaosu memandangi pepohonan di sekitarnya, dan tidak ada kulit kayu di batangnya. Tidak ada perjuangan, tidak ada apa-apa. Ketakutan yang tidak diketahui adalah ketakutan yang sebenarnya. Ayo, kata Su Xianchu, dalam hal ini, kita membutuhkan tempat perkemahan yang aman, bahkan jika kita mengakhiri hari lebih cepat dari jadwal. Ren Xiaosu setuju dengan Su Xianchu, lebih baik menjadi seperti gua tadi malam. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi, karena kita tidak punya apa-apa di gua, lebih baik menemukan gua yang sama malam ini untuk berkemah. Langit setelah hujan tidak cerah, mungkin hujan akan kembali lagi. Apa yang disebut hujan musim gugur adalah dingin, dan hujan untuk sementara waktu menahan panas di dekat gunung berapi. Para pejalan kaki berjalan keras di hutan. Ren Xiaosu menyarankan agar Su Xianchu pergi ke tempat di mana tidak ada genangan air. Akibatnya, seekor semut menjadi sebesar jari, dan bahkan hantu-hantu manusia cacing muka manusia telah muncul. Pada saat ini, banyak hal terganggu oleh belalang, dan tidak mungkin untuk membunuh orang. Pakaian yang mereka unggah tidak bisa menghentikan mulut belalang. Kau bilang bagaimana cacing bisa tumbuh begitu besar? Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apa barang cacing manusia? Su Xianchu berpikir sejenak dan berkata, cacing wajah manusia tidak dapat lagi lepas dari keterbatasan serangga. Struktur tubuh mereka ditakdirkan memiliki bentuk tubuh besar seperti mamalia, dan pasokan oksigen tidak dapat mengimbangi. Jadi saya ragu proporsi oksigen di udara cukup tinggi bagi mereka untuk tumbuh. Anda telah memperhatikan bahwa, meskipun tubuh sangat lelah, roh kita sangat baik dan pikiran kita lebih jernih. Ini jelas merupakan reaksi ketika oksigen diserap. Ren Xiaosu mendengarkan analisis perasaan Su Xianchu, dan itu bukan hanya alasan evolusi, tetapi masih ada beberapa alasan ilmiah. Tunggu, Ren Xiaosu menghela nafas oksigen sebagian besar karena tanaman juga bermutasi dan berevolusi. Tanaman di dekat penghalang kita juga sedikit lebih kuat. Akankah ada insiden seperti serangga? Itu sangat mungkin, kata Su Xianchu. Seperti yang Anda lihat perbedaan dalam setiap kekuatan manusia, Ren Xiaosu sangat santai. Kekuatan fisiknya saat ini tidak ada tekanan, dan dia tidak akan merasa lelah sama sekali. Meskipun Su Xianchu adalah orang yang luar biasa, kualitas fisiknya tampaknya tidak meningkat banyak. Su Xianchu sendiri mengakui bahwa kualitas fisiknya secara bertahap ditingkatkan setelah menjadi orang yang luar biasa. Tetapi tampaknya ini adalah proses yang tumbuh lambat, sehingga kebugaran fisik Su Xianchu tidak cukup kuat untuk menjadi sama dengan Ren Xiaosu. Su Xianchu berkata, sejak kebangkitan telah menjadi orang yang luar biasa, saya telah menemukan bahwa setelah setiap latihan fisik mencapai batas, kebugaran fisik saya akan tumbuh lagi. Ren Xiaosu berkata bahwa ada kekurangan seperti itu, bisakah dia mencobanya nanti? Tetapi kemudian Anda harus menunggu sampai kembali ke kota pasar, ini agak cepat untuk menantang batas di sini. Liu Bu dan Luo Xinyu dan Wang Lei sengsara. Pakaian mereka agak rusak. Ketika mereka keluar dari penghalang, mereka semua putih dan bersih. Sekarang, pernis hitam di wajah hampir sama dengan Xiaosu. Tetapi mereka tidak berani ketinggalan karena mereka takut bahwa Ren Xiaosu, Su Xianchu, dan Yang Xiaoxi tidak akan menunggu mereka. Pada saat itu, hanya mereka yang menunggu kematian mereka. Pada saat ini, hal yang paling aneh tentang Ren Xiaosu adalah Yang Xiaoyu. Dia telah menemukan bahwa walaupun Yang Xiaoyu juga lelah, keadaannya jauh lebih baik daripada Su Xianchu. Pada saat ini, Xiaosu tiba-tiba melihat bayangan abu-abu di tubuh Su Xianchu keluar. Ren Xiaosu segera berdiri waspada dan dia berpikir bahwa Su Xianchu menemukan bahaya apa.
Akibatnya, dia melihat Su Xiangcu tidak ada yang naik ke belakang bayangan abu-abu, biarkan bayangan abu-abu membawanya pergi. Adegan ini memberi Ren Xiaosu pandangan kaget, ini curang. Karena Su Xiangcu mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa, Su Xiangcu lebih dan lebih suka menggunakan kemampuannya sendiri sebelum dia bersembunyi. Dia kadang-kadang bahkan tidak bisa memikirkan kemampuan. Kualitas fisik bayangan abu-abu ini adalah 2 kali lipat dari Su Xiangcu. Jika Anda berjalan di hutan ini, jika Anda tidak ingin mengekspos diri Anda pada bayangan Su Xiangcu, Ren Xiaosu ingin menggunakan bayangannya untuk membawa dirinya pergi. Liu Bu, Luo Xinyu dan Wang Lei putus asa. Ini benar-benar lebih banyak orang daripada orang-orang. Mereka tidak bangun untuk menjadi luar biasa. Tiba-tiba bayangan abu-abu Su Xiangcu berhenti di depannya. Kali ini, Xiaosu benar-benar gugup karena dia menemukan otot-otot Su Xiangcu menegang, seperti kucing goreng. Saya melihat Su Xiangcu perlahan turun dari bayang-bayang abu-abu untuk mencegah dirinya menyeret kecepatan bayang-bayang kelabu. Dia berbisik, lihat ke depan. Ren Xiaosu memandangi hutan-hutan gelap di depannya, dedaunan lebat pepohonan ada di bayang-bayang, sepertinya ada sesuatu yang putih di depannya. Itu, apa itu? Liu Bu bergidik dan bertanya, ketika dia bertanya, dia secara tidak sadar bersembunyi di belakang Luo Xinyu dan Wang Lei, bersembunyi di belakang tim. Su Xiangcu memandanginya dengan hati-hati. Dia ragu-ragu dan berkata, lihat bayangan putih itu tidak seperti wanita berpakaian putih, apakah menggaruk pohon? Rambut Ren Xiaosu semuanya tegak, adegan ini terlalu aneh. Bab 73, Peradaban Sebelum Bencana. Pesta lain. Mengapa ada wanita di tempat ini yang menghadap pohon dan mereka mencoba menggaruk pohon? Semua orang ingin mengerti. Semakin saya tidak bisa mengerti, semakin dalam ketakutan saya semakin dalam. Ren Xiaosu menemukan bahwa Yang Xiaoyu, yang ada di sekitarnya, juga sangat gugup untuk pertama kalinya, dia bisa melihat bibir terangkat oleh sisi lain. Dan sisi lain memegang pistol agak keputihan karena terlalu banyak kekuatan. Bayangan abu-abu Su Xiangcu ada di depannya, sepertinya menjaga wanita kulit putih itu tiba-tiba melemparnya, tetapi wanita itu masih beberapa puluh meter jauhnya dari mereka. Berjalan-jalan, Ren Xiaosu berbisik, mungkin dia tidak akan mengikuti kita. Begitu hasilnya selesai, ada embusan angin yang terdengar di hutan, dan tubuh wanita kulit putih itu tampak melayang di udara. Su Xiangcu menggigit giginya, aku tidak bisa bersembunyi, jika iblis kecil ini menghentikan kita, apalagi yang harus pergi. Berbicara, saya melihat bahwa Su Xiangcu bahkan menggerakkan bayangan abu-abu di depan wanita kulit putih, dan Xiao Xiao dan Yang Xiaoyu saling memandang. Dan beberapa orang berbeda, semakin mereka mendapatkan momen berbahaya, semakin tenang mereka, dan semakin kokohnya mereka. Ayo, kata Ren Xiaosu. Saat berikutnya, Xiaosu dan Yang Xiaoyu diam-diam mengikuti di belakang Su Xiangcu, beberapa dari mereka sekarang adalah belalang di tali, sehingga mereka tidak bisa menonton Su Xiangcu sendirian. Liu Bu gemetar dan berkata, apa yang kita lakukan? Terus, bagaimana jika kita memiliki hal semacam itu di sekitar kita? Luo Xinyu takut. Setelah dia selesai, dia berkomentar, dan Wang Lei mengikutinya. Liu Bu bahkan lebih takut ketika dia berlutut sendirian. Dia berbisik, tunggu aku. Ren Xiaosu berkata di belakang Su Xiangcu. Jika Anda menemukan bahwa Anda tidak dapat menandinginya, gunakan bayangan abu-abu Anda untuk memanggilnya dan memberi kami waktu untuk mengumpulkan apinya. Su Xiangcu, Ren Xiaosu, dan Yang Xiaoyu semua memiliki senjata di mereka. Ini adalah metode serangan terkuat di wajah semua orang. Su Xiangcu berbisik, ya, aku menyerahkan kembali padamu, dan kamu memperhatikan sekitarnya. Ada beberapa keraguan di hati Ren Xiaosu, mungkin orang-orang di penghalang belum mengalami kehidupan kota pasar, jadi mereka lebih cenderung mempercayai orang lain daripada para pengungsi. Pasti ada seseorang untuk menonton malam ketika tidur di kota pasar, tidak mungkin bagi orang yang tumbuh di lingkungan ini untuk menyerahkan punggung mereka kepada orang lain. Apakah ada perbedaan antara kota-kota pasar dan hambatan? 3 orang dengan hati-hati mendekati wanita kulit putih, tetapi semakin dekat dengan mereka, semakin mereka merasa aneh di hati mereka. Awalnya, Xiao Su adalah kucing dengan pinggang,
karena postur ini adalah yang paling mudah untuk dipaksakan, dan hasilnya, dia berdiri diam dan berdiri tegak. Apa istimewanya ini? Su Xianchu juga membuat janji. Ia mengusir bayangan abu-abu dan mengarahkan ke arah wanita kulit putih, dan langsung mengambil pihak lain dari pohon. Ini adalah sosok plastik perempuan yang rusak yang tampaknya tiup. Jumlah, Ren Xiaosu pergi ke Su Xianchu dan memperhatikan waktu yang lama. Apakah ini apa? Aku tidak tahu. Su Xianchu menahan kepalanya. Beberapa dari mereka belum pernah melihat benda ini, jadi mereka berkata mereka tidak tahu, tapi sepertinya itu bobrok. Ren Xiaosu bertanya, bukankah ada sesuatu yang menghalangi? Aku belum melihatnya di penghalang, bantah Su Xianchu lagi. Hal yang begitu rusak membuat mereka semua takut. Baru setelah mereka mendekati mereka menemukan sesuatu yang salah. Tunggu, masih ada hal-hal di bawah pohon. Ren Xiaosu secara tidak sengaja melihat kotak timah di akar simpul. Ren Xiaosu mengambil kotak timah yang berkarat dan kotak besi itu sudah lama membusuk. Belati itu memiliki sentuhan puing dan menjadi tumpukan terak. Ada beberapa potongan kertas kemerahan di dalam kotak besi. Ketika kotak besi itu pecah, potongan-potongan kertas menjadi bubuk dengan kotak besi. Itu adalah selembar plastik hijau, atau 2 lembar plastik yang dibungkus dengan lembaran kertas hijau. Dan kertas hijau itu dilukis dengan garis-garis misterius yang meliuk dan meliuk-liuk seperti capung. Ini, jadi yang lainnya membusuk tapi tetap dipertahankan. Petik 2. Apa pola aneh ini? Apakah ada rahasia yang disembunyikan? Yang Xiaoyan juga mengerutkan kening. Apakah Anda melihat gambar ini tidak seperti peta? Su Xianchu dan Ren Xiaosu keduanya memiliki mata yang cerah. Apakah ini peta kota misterius di pegunungan? Hei, kata Luo Xinyu. Lihat, ada kata-kata di atasnya. Karena kemunculannya, film plastik juga telah hancur, tetapi setelah Luo Xinyu mengingatkan semua orang, saya memperhatikan ada garis kecil di bawah pola misterius. Ren Xiaosu dengan cermat mengenali dan membaca, silakan pindai kode QR untuk membayar. Sekelompok orang bingung, apa itu kode QR, dan siapa pembayarannya? Oh, aku ingin membayar uang dulu melalui labirin. Karena peradaban telah hancur, beberapa informasi tentang peradaban sebelum malapetaka tidak diketahui, beberapa karena tidak berguna oleh manusia, dan beberapa rusak di zaman kegelapan keberadaan. Setiap orang belum pernah melihat benda-benda ini di penghalang atau kota pasar, jadi penggunaannya telah menjadi misteri. Bagaimanapun, ini bukan peta labirin. Ren Xiaosu memandang Su Xianchu, apakah Anda yakin apa kota misterius itu, apakah ada misteri evolusi? Itu bukan bagaimana menjelaskan perubahan di pegunungan hari ini, kata Su Xianchu. Ya, Ren Xiaosu berkata, selalu ada rahasia di pegunungan, tapi aku selalu merasa bahwa kota itu adalah sesuatu yang mungkin tidak begitu misterius. Ayo pergi, aku hanya tahu kapan aku melihatnya. Su Xianchu dengan hati-hati memasukkan kode QR ke dalam saku dadanya, seolah-olah dia takut merusaknya. Apakah boneka yang rusak ini masih di bawah? Liu bertanya. Ambillah, jika itu berguna, kata Su Xianchu. Bab 74 Tinder. Su Xianchu, Ren Xiaosu, Yang Xiaoyu, tentu saja, tidak ada yang mau mengambil orang yang rusak, dan masalah tidak membawa boneka diusulkan oleh Liu Bu. Jadi dia dengan tegas diberikan tanggung jawab membawa boneka itu. Bahkan, Ren Xiaosu berpikir bahwa boneka itu mungkin tidak berguna, meskipun semua orang tidak tahu apa gadget yang digunakan sebelum bencana, tetapi mereka tidak bodoh. Namun, saya tidak harus membawanya. Jadi Liu Bu dengan sedih diingatkan di jalan ini, dan dia cukup lelah untuk memegang boneka yang rusak dengan hati-hati. Yang terburuk adalah bahwa semua orang belum makan hari ini. Su Xianchu tiba-tiba berhenti, belum lagi Liu Bu, Luo Xinyu, dan bahkan Su Xianchu agak terpana. Dia berbalik dan berkata, orang-orang mencari pohon pinus untuk memetik kacang pinus, makan makanan lalu bergegas. Bagi Su Xianchu, cara bertahan hidup di alam baru saja mempelajari tingkat memetik kerucut pinus, bahkan kacang pinus sangat sulit dikupas, dan jumlahnya masih kecil. Kemudian kacang pinus yang dapat dikupas kerucut besar tidak cukup untuk mengisi gigi, tetapi apalagi yang bisa Anda makan tanpa memakannya. Saya tidak ingin merawat mereka. Saya melihat Ren Xiaosu mengambil belati dan menebas pohon yang saya tidak tahu. Kemudian getah pohon itu mengalir keluar dari potongan di pohon.
Mata Su Xianchu menyala, bisakah ini minum? Yang lain juga terkejut melihatnya. Akibatnya, Ren Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagian besar getah susu di hutan tidak boleh diminum karena kemungkinan besar keracunan. Su Xianchu bertanya-tanya, jadi apa yang kamu lakukan ini? Berikan sedikit racun pada belati, kata Ren Xiaosu tentu saja. Orang lain tiba-tiba menjadi terpesona. Pemain seperti apa yang kamu mengkhususkan, kamu masih harus mengolesi belati, kenapa kamu benar-benar terluka? Namun, mereka tidak berani menyerah pada bahaya Xiaosu, karena terlalu banyak tempat di jalan untuk bergantung pada Xiaosu, jika terjadi perubahan pada hari itu, semua orang menunjuk ke cedera Xiaosu. Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei masih memiliki uang pada mereka, hanya untuk mencegah penggunaan Xiaosu secara tidak sengaja seumur hidup. Mereka telah menyadari bahwa ketika Xiao Xiao ada di sana, uang kemungkinan akan sama dengan kehidupan. Pada saat ini, jika mereka menyinggung Ren Xiaosu, ketika mereka bisa menghemat uang, Xiaosu masih akan merawat mereka, tetapi setelah menjahit lukanya. Xiaosu memiliki lebih banyak pinggang di tangannya. Bagaimana Anda menghitung? Ketika Liu Bu memetik kerucut pinus, ia secara tidak sengaja jatuh dari pohon, tetapi untungnya, tanahnya adalah jarum pinus yang lembut, jadi tidak ada salahnya jika jatuh. Emosinya tampaknya hampir runtuh, apakah aneh bagi serigala, penghalang bukanlah untuk mengatakan bahwa mereka telah pergi ke gunung lain, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba muncul di sini? Jika bukan karena kelompok serigala ini, kita mungkin telah kembali ke penghalang sekarang. Benar saja, ada serigala di idiom, dan serigala bukanlah hal yang baik. Namun, kali ini, Xiao Xiao tidak setuju, saya juga pernah mendengar ungkapan kesedihan, tetapi apakah Anda benar-benar melihatnya? Semua orang terkejut, bukankah itu binatang yang tergantung di belakang pantat serigala? Ungkapan ini berarti bahwa serigala dan keledai menyakiti binatang itu bersama-sama, serigala menggunakan kaki depan, dan kaki belakang menggunakannya. Metafora berkolusi satu sama lain. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, hal yang sama berlaku untuk Tuan Zhang, tetapi saya masih memiliki pertanyaan itu. Apakah Anda melihatnya? Liu Bu tertegun, dan dia berbisik, kami berada di hambatan, kemana saya bisa pergi? Aku sudah melihatnya, kata Ren Xiaosu. Ini untuk mengejar kita ke serigala ngarai. Ketika kita bertemu mereka tahun lalu, kita melihat seekor kecoa. Seperti apa rasanya? Seseorang ingin tahu. Oh, itu sebenarnya serigala, kata Ren Xiaosu dengan tenang, karena aku menginjak cengkeraman pemburu, kaki depan tidak bisa bergerak. Jadi serigala lain menaruhnya di belakang dan membawanya hidup. Su Xianchu, mereka tercengang. Ketika mereka pergi ke sekolah di penghalang, mereka mempelajari kata-kata Wolverine. Guru memberitahu mereka bahwa serigala dan keledai itu buruk. Mereka juga memberitahu mereka bahwa serangga itu serangga yang menguntungkan, dan serangga itu adalah hama. Namun, Ren Xiaosu, yang berada di hutan belantara tidak berpikir begitu. Dia mendengarkan Zhang Jinglin mengatakan bahwa pengembara di padang rumput percaya pada serigala. Pada saat itu, dia tidak bisa masuk sekolah untuk mendengarkan kelas. Dia meminta 6 yuan untuk membantu mengajukan pertanyaan apakah serigala tidak membahayakan ternak. Mengapa nomaden ingin percaya pada serigala? Zhang bertanya, apakah serigala itu salah? Ya, serigala memakan domba, domba makan rumput, semua orang tidak salah, ini adalah urutan spesies, terlahir demikian. Meskipun serigala berbahaya bagi manusia, serigala tidak dapat menyerah pada jenis cacat. Bisakah manusia melakukannya? Melihat berapa banyak orang yang tewas dalam perjalanan ke pegunungan, berapa banyak orang yang meninggal karena teman sebayanya. Bukannya mereka salah, tapi Ren Xiaosu kadang-kadang mengagumi serigala, setidaknya sesuatu tidak akan ditinggalkan tanpa henti. Ren Xiaosu, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, dia mengambil belati dan menggali tanah di akar pohon pinus. Dia berkata, jangan mengambil daun di hutan belantara karena sangat mungkin untuk menyembunyikan kalajengking, kecoa dan ular berbisa. Kamu terganggu oleh mereka, akan membuatmu mati. Kali ini, Xiaosu tidak menemukan apapun seperti kalajengking. Dia sedikit menyesal di dalam hatinya. Lagi pula kalajengking itu dimasak dengan cukup baik. Ren Xiaosu berpikir bahwa dia ingin mengambil beberapa kalajengking dan makan malam.
Dia mencoba menggali akar beberapa pohon pinus. Saya pikir kerucut pinus tidak cukup untuk memakan akar pohon pinus. Anda bisa memasaknya di malam hari. Yang lain memandang Ren Xiaosu dengan aneh, mereka selalu merasa bisa makan di mata Ren Xiaosu. Sebelum membiarkan mereka makan kacang pinus, mereka masih harus makan akar pohon pinus. Apakah ini sesuatu yang istimewa? Ini bahan bangunan. Tapi Ren Xiaosu tidak peduli, di hutan belantara, dia sudah makan terlalu banyak hal yang orang lain tidak bisa makan. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, apakah ada tempat yang mirip dengan pegunungan di dekat penghalang lain? Maksud saya tiba-tiba mutasi dan evolusi. Su Xianchu berkata dalam hati, ya, tetapi telah dikendalikan oleh perusahaan pemadam kebakaran. Perusahaan pemadam kebakaran. Ren Xiaosu bertanya-tanya, mengapa saya belum pernah mendengarnya, konsorsium yang mana? Tidak, itu adalah konsorsium independen. Ada lebih dari 20 penghalang di tangannya, kata Su Xianchu, tapi itu jauh dari penghalang kita, dan itu normal jika Anda belum mendengarnya. Apa tempat yang dikendalikan perusahaan pemadam kebakaran? Ren Xiaosu penasaran. Wajah Su Xianchu canggung. Tampaknya informasi yang dia tahu hanya berakhir di sini. Namun, pada saat ini, Yang Xiaoyu berkata, tempat yang dikendalikan oleh perusahaan pemadam kebakaran sangat misterius. Beberapa orang mengatakan bahwa ada burung prasejarah besar di langit. Tetapi perusahaan pemadam kebakaran sangat kuat dan telah ditekan di sana. Mungkin hanya personil inti dari perusahaan pemadam kebakaran yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Bab 75, Burung Prasejarah. Ketika Ren Xiaosu mendengar Yang Xiaoyu berbicara tentang perusahaan pemadam kebakaran, otaknya mulai berjalan dengan cepat karena jumlah yang terkandung dalam bagian ini sangat besar. Mengenai berita perusahaan pemadam kebakaran, Su Xianchu jelas tidak tahu, maksudnya, dalam hal intelijen, Yang Xiaoyu ingin mengguguli Su Xianchu sebagai tentara swasta. Dan Yang Xiaoyu berkata, mungkin hanya personel inti dari perusahaan pemadam kebakaran yang tahu apa yang ada di dalam. Mengapa personel inti, bukan seluruh perusahaan pemadam kebakaran, tahu? Tetapi ia kembali tanpa hasil. Ren Xiaosu berpikir bahwa Yang Xiaoyu tidak bisa melakukan ini sendirian, misalnya dia bahkan tidak tahu berapa banyak penghalang yang dibangun manusia saat ini. Dia tidak tahu jenis perusahaan pemadam kebakaran, dan dia tidak tahu berapa banyak konsorsium yang ada. Dia ingin memahami seluruh gambaran dunia di era komunikasi yang tidak berkembang ini. Pasti ada organisasi di belakangnya. Oleh karena itu, Yang Xiaoyu harus menjadi bagian dari sebuah organisasi. Ren Xiaosu adalah orang yang suka belajar dan berpikir. Pada saat ini, Yang Xiaoxuan melihat bahwa wajah Xiaosu sedang merenung dan dia segera berhenti berbicara. Ren Xiaotahusu tiba-tiba bertanya, apakah tentang dua tempat ini? Yang Xiaoyu meliriknya, akan semakin banyak. Pada suatu hari, kecuali Ren Xiaosu, semua orang menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Liu Bu, 3 orang biasa, kakinya bengkak, tetapi mereka tidak berani ketinggalan. Dan mereka tidak berani bertanya apakah mereka bisa beristirahat. Ren Xiaosu meminum udara, dan kemudian mengambil botol di aliran dangkal untuk mengambil oksigen air baru, yang lain hanya bisa menemukan daun besar tanpa wadah. Belum lagi Xiaosu, dia tidak hanya punya botol, tetapi juga cangkir besi yang dibawa dari rumahnya. Tapi Luo Xinyu, Liu Bu, dan Wang Lei tidak, jadi Ren Xiaosu, mereka berjalan di depan mereka. Dan Luo Xinyu di belakang mereka memegang daun oleh 3 orang, sepertinya ada banyak serigala di serigala. Ketika udara diambil, Xiaosu secara khusus mengaku, jangan mendekati sungai yang dalam, dan Anda harus meninggalkan udara di aliran yang dangkal sesegera mungkin. Karena ketika itulah makhluk yang bahkan ditakuti oleh ikan lain di dalam air, Ren Xiaosu bahkan menyesal tidak pernah melihatnya. Saat senja, Xiaosu, mereka akhirnya menemukan gua baru, tapi kali ini gua itu sangat kecil, dan 6 orang yang duduk di dalamnya agak kompak, tetapi tidak mungkin, hutan malam terlalu mengerikan. Ketika setiap orang bersatu untuk memanggang api, setiap orang memiliki rasa aman yang langka, mungkin manusia akan menyadari pentingnya sahabat mereka saat ini. Ren Xiaosu melihat ke dalam gua dan ingin menemukan jejak yang ditinggalkan manusia, misalnya, seseorang di gua tadi malam mengukir teks. Namun sayangnya, tidak ada petunjuk baru di sini.
Su Xianchu mengakui, jika Anda menginginkan kenyamanan, yang terbaik adalah tidak memasuki hutan agar tidak terjadi secara tidak sengaja. Jika gadis itu ingin nyaman, kami akan berbalik dan melihatnya. Kami dapat mengawasi kami oleh seorang gadis. Ini juga untuk keselamatan Anda. Sekelompok orang mengunyah rimpang pinus yang baru saja dicabut. Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik, mengapa kamu tidak membuat permintaan? Dia tidak akan mengorbankan kesehatan Yan Liu Yuan untuk mengganti makanan untuk dirinya sendiri, akar pinus rasanya seperti seledri, dan tidak terlalu sulit untuk ditelan. Pada saat ini, Xiao Su menaruh perhatian besar pada kata-kata dan perbuatannya, karena takut membawa bencana kepada keluarga Yan Liu Yuan. Setelah Liu Bu ditunjuk oleh Xiao Su, dia agak terkejut, tidakkah ini bercanda denganmu? Aku sudah berjanji untuk menggunakannya. Aku sudah berjanji. Aku berkata bahwa binatang sekarang dikirim kepada kita, apakah mereka akan memilikinya? Akibatnya, ada suara aneh dari hutan di luar gua, yang nampaknya sangat padat. Ren Xiaosu mengambil senjata mereka secara tidak sadar, momen berikutnya, 3 babi hutan, 2 kucing pembohong, 2 ular, dan 7 monyet dibor keluar dari hutan. Tak perlu dikatakan, tubuh babi hutan terlihat seperti macan tutul di buku sekolah. Monyet itu hampir mendekati manusia, dan diperkirakan ada 1,6 meter. Ren Xiaosu sangat yakin bahwa ini bukan bonus keberuntungan yang diberikan oleh Yan Liu Yuan. Anda harus tahu bahwa hal-hal ini dapat dikombinasikan untuk membunuh mereka. Ren Xiaosu memandangi binatang buas ini, Liu Bu, apa yang spesial tentang mulut ini? Liu Bu hampir menangis, saya hanya akan marah. Hewan-hewan dan manusia berada di kebuntuan. Rupanya siapa binatang-binatang itu tidak mengharapkan kata-kata di sini. Ren Xiaosu menegaskannya dan berkata, Liu Bu, beritahu mereka, mari kita menjadi vegetarian hari ini, biarkan mereka pergi. Liu Bu menangis saat itu. Dia berkumpul sekelompok binatang buas di luar gua dan berkata, aku bilang itu berhasil, kalau begitu, ayo pergi. Awalnya, Xiao Su hanya bercanda, tetapi ketika Liu Bu mengatakan bahwa Anda pergi, binatang buas itu benar-benar menoleh dan lari ke arah lain. Faktanya, Ren Xiao Su tidak dapat mengalahkan mereka, meskipun sulit bagi pistol untuk menyebabkan kerusakan pada hewan-hewan ini, ia masih memiliki kartu bayangan terbesar. Tetapi Ren Xiao Su tidak ingin diekspos, ketika hal ini muncul, Su Xianchu harus tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk menyalin kemampuan orang lain. Dan hasil dari tiruan bayangan orang lebih kuat dari bayangan orang lain, dan wajah orang tidak tampan. Ren Xiaosu kembali menatap Liu Bu, apakah barang ini dibangunkan seperti Yan Liu Yuan? Tidak. Ren Xiaosu menatap balik ke hutan, ada sesuatu untuk mengusir binatang buas ini di sini. Binatang buas dan binatang buas tidak boleh bergaul satu sama lain. Mereka tidak saling menyerang dan menyerang kita, menunjukkan apa yang lebih mengerikan. Bayang-bayang menekan mereka, mereka datang ke gua ini untuk berlindung. Sepertinya ini, Su Xianchu mengangguk, karena kita menempati gua ini, mereka pergi ke tempat lain. Apakah Anda ingat bahwa hutan juga berubah pada malam kemarin, tetapi pihak lain tampaknya tidak jauh. Titik petik 2. Ren Xiaosu mengingat, tidak ada apa-apa di hutan ini. Makhluk, masyarakat adat ini harus berada jauh dari wilayah mereka sendiri, dan bahkan spesies yang berbeda dapat hidup dalam damai. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua ini dan aktifkan tanda loncengnya, terima kasih. Bab 76, Rantai Besi. Ketika semua orang menemukan kamp gua, mereka merasa lega. Akibatnya, tidak ada yang mengira akan ada perubahan dalam sekejap mata. Apakah kita ingin mengubah tempat untuk bersembunyi? Bisik seseorang, bagaimana jika ada sesuatu di hutan untuk mengejar ketinggalan? Tidak perlu berubah, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Mereka jelas ingin bersembunyi dari kita. Hasilnya adalah kita menempati posisi pertama. Ini berarti setidaknya gua tempat kita berada seharusnya cukup aman. Apa yang mereka sembunyikan? Liu Bu bertanya-tanya. Pada saat ini, Su Xianchu memandang hutan di luar gua, mereka mungkin menghindari hutan ini, atau hutan di malam hari. Ren Xiaosu juga mengangguk, aku juga berpikir begitu. Hewan lebih waspada terhadap bahaya daripada manusia, karena itu adalah naluri mereka.
Apakah kamu ingat ketika kita melewati ngarai, kita melihat tulang-tulang manusia terbaring di sana, tetapi setelah kami memasuki hutan, kami tidak dapat melihat tulang binatang apapun. Ini tidak normal. Selama itu adalah makhluk, pasti sudah tua dan sakit. Bagaimana tidak terlihat bahkan dengan tulang pipi binatang? Ren Xiaosu melanjutkan, sebelum saya menggunakan ikan dari tulang ikan di hutan selatan ngarai, hasilnya adalah hari berikutnya. Ketika saya pergi untuk memeriksanya di pagi hari, saya menemukan bahwa mereka telah menghilang. Tidak ada jejak di sekitar mereka. Itu persis sama dengan cara tubuh Susia hilang. Tulang-tulang atau orang-orang yang hilang ini memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka berada di hutan. Ya, Su Xianchu mengangguk, dan makhluk-makhluk ini sangat takut pada hutan, hutan ini jelas bermasalah. Makan di hutan. Semua orang melihat hutan di luar dan sedikit curiga, apakah hewan berevolusi bahkan setelah hewan berevolusi. Su Xianchu menghibur, tetapi sebenarnya, ini adalah hal yang baik. Karena kami telah menemukan hukum, kami dapat mencegahnya terlebih dahulu. Ketakutan yang tidak diketahui menjadi ketakutan yang diketahui, dan bahkan jika Anda mengerti apa itu, rasa takutnya bisa sedikit berkurang. Ya, selama Anda tidak memasuki hutan pada malam hari, bukan? Memikirkan hal ini, bayangan psikologis sebelumnya bahkan menghilangkan beberapa. Wang Lei tersenyum dan berkata, kalau begitu kita harus menemukan tempat untuk menjauh dari hutan sebelum malam. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak hanya di malam hari, tetapi juga di siang hari, kita tidak tahu apakah hewan dan tumbuhan ini telah berevolusi sampai akhir. Kalau memakan orang di siang hari. Kalau begitu kita akan mengikuti punggung pegunungan di mana pohon-pohon relatif langka. Su Xianchu membuat keputusan akhir. Semua orang mengunyah ulang rimpang pohon pinus. Pada saat ini, seseorang bertanya, Ren Xiaosu, bagaimana Anda menemukan akar pohon pinus untuk dimakan? Bukan apa yang kutemukan, disebutkan di kota pasar, Ren Xiaosu dengan tenang menambahkan beberapa kayu bakar ke api unggun. Liu Bu memiliki hati untuk meringankan hubungan dengan Ren Xiaosu. Pada saat ini, dia dengan cepat berkata, orang-orang di kota telah belajar terlalu banyak tentang hutan belantara ini. Ini semua kebijaksanaan manusia. Liu Bu tidak tahu bagaimana harus meniup, dan akhirnya dia hanya bisa meniup. Namun, Ren Xiaosu tidak setuju dengannya. Ren Xiaosu memandangnya dan berkata, ini bukan kebijaksanaan. Siapa yang bisa makan akar pohon pinus? Orang-orang di kota mengatakan bahwa memakan akar pinus masih merupakan sesuatu di tahun-tahun awal. Ketika saya mendengar ini, saya bisa membayangkan berapa banyak orang yang mati kelaparan di tahun-tahun itu. Di era ketika tidak ada hari esok bagi para pengungsi, semuanya terkait dengan kelangsungan hidup. Awalnya ditiup, dan sebagai hasilnya, Liu Bu bahkan lebih malu. Pada saat ini, Luo Xinyu menenangkan suasana, mengapa binatang buas semakin besar, tetapi kita manusia tidak ada di sana. Sebaliknya, mereka telah mengembangkan tim yang luar biasa seperti itu. Mungkin karena manusia memiliki cara evolusi yang berbeda, kata Su Xianchu, dari zaman kuno hingga sekarang, evolusi manusia selalu menjadi kekuatan otak. Ren Xiaosu berkata, saya telah mendengar yang lain mengatakan bahwa tahun lalu saya melarikan diri dari mulut serigala dan bertanya kepada Guru Zhang dengan ragu-ragu. Dia bertanya kepada saya, beberapa makhluk di alam tidak perlu banyak latihan untuk tumbuh. Dengan otot yang kuat, ia mengatakan bahwa ada seekor binatang yang disebut simpanse. Manusia telah menyimpannya di dalam kandang. Bahkan jika mereka hanya makan dan tidur, mereka dapat menumbuhkan otot-otot jauh melampaui manusia, dan manusia makan setiap hari. Tidur, dan otot akan menyusut. Yang Xiaoyu berkata, tuanmu, Tuan Zhang, bukan orang biasa. Ren Xiaosu tidak tahu bagaimana Yang Xiaoyu menghakimi. Zhang Jinglin bukan orang biasa. Dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Zhang Jinglin adalah orang yang baik. Dia melanjutkan, Tuan Zhang berkata bahwa ada gen dalam tubuh manusia yang membatasi perkembangan otot, dan ketika manusia menjadi lebih cerdas, gen ini telah berevolusi. Dia mengatakan ini adalah harga kebijaksanaan. Semua orang jatuh dalam meditasi, seolah-olah dalam kasus ini, dalam hambatan.
Ada orang-orang tingkat atas yang menurunkan berat badan dalam kebugaran. Penurunan berat badan kebugaran bahkan menjadi tren karakter kelas atas. Itu sangat populer di tahun sebelumnya. Termasuk Liu Bu juga tetapi setelah dia keluar dari kebugaran, dia menemukan betapa sulitnya untuk melatih otot-ototnya. Hanya pada saat inilah yang Xiaoyu tiba-tiba menuangkan air dingin ke Ren Xiaosu. Saya telah melihat orang luar biasa yang mengembangkan fisik. Bagaimana Anda mengatakan ini? Ren Xiaosu tertegun sejenak, dan dia merenung apa yang terjadi pada binatang buasnya pada leluhurnya. Yang Xiao Wei, Su Xianchu, Liu Bu. Semua orang diam-diam menonton Ren Xiaosu, yang sudah menjadi biarawan. Luo Xinyu tiba-tiba tertarik. Tuan Zhang, yang ada di balai kota, sangat istimewa. Dia pasti sangat berpengetahuan. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, ini sangat terpelajar, tetapi jika Anda tidak mengerti apa yang tidak Anda ketahui di kelas, Anda dapat mengeditnya. Dia biasanya membaca buku ketika dia diam. Ada orang-orang seperti ini di penghalang? Luo Xinyu bertanya. Orang-orang itu sangat kuat. Tidak sama sekali. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Di waktu senggang, dia menanam sayuran di halaman. Luo Xinyu terdiam untuk sementara waktu. Cara mengumpulkan sebagian besar barang di kota tidak sama dengan apa yang aku pikirkan. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa Zhang Jinglin sangat baik. Dia tidak membaca buku kematian, bahkan jika dia sangat berpengetahuan, dia bisa membungkuk. Tetapi pada saat ini, semua orang tiba-tiba mendengar suara rantai besi menyeret tanah di hutan. Hei, lalala. Ya. Ketika rantai besi bertabrakan dengan tanah, itu membuat suara renyah, dan pemilik suara itu tampaknya merangkak di hutan untuk berpatroli di wilayahnya. Ren Xiaosu, rambut mereka sangat terpana. Bagaimana mungkin ada makhluk yang bisa berjalan melalui hutan di malam hari? Apakah penilaian mereka sebelumnya salah? Apakah hewan-hewan itu tidak berlindung dari hutan? Bab 77, Yayasan Qingxi. Baru saja semua orang dapat mentransformasikannya dengan mudah, bukan karena Anda merasakan rahasia hutan ini. Selama Anda menjauh dari hutan, tidak akan ada bahaya di malam hari. Tapi apa yang sedang terjadi sekarang? Suara seretan rantai semakin dekat dan dekat. Makhluk apa yang akan menyeret rantai? Apakah seseorang pernah menariknya dengan rantai? Tapi sekarang membuatnya terlepas. Di mana gunung ini? Kenapa ada yang aneh? Suara yang ditarik itu tertarik oleh api di dalam gua dan perlahan-lahan sampai ke tepi hutan. Ren Xiaosu, Yang Xiaoyu, dan Su Xianchu telah membuka asuransi senjata api mereka sendiri, dan bahkan telah melakukan tindakan yang bertujuan ke arah suara. Dalam sekejap, Yang Xiaoyan menemukan bahwa gerakan Ren Xiaosu sangat profesional dan bahkan beberapa familiar. Perasaan deja vu semacam ini datangnya agak tidak bisa dimengerti, tapi membuatnya terasa sangat nyaman. Jenis kenyamanan ini seperti pasien obsesif-kompulsif yang akhirnya mengatur blok bangunan di depan mereka. Tapi sekarang dia tidak bisa membiarkannya mengecewakan, karena pemilik rantai telah melandai ke tepi hutan. Orang-orang di gua ingin melihat apa itu, tetapi masalahnya adalah bahwa orang lain tidak pernah muncul dalam kegelapan. Suara membanting keluar dari hutan, dan ada rasa mual di hati Xiaosu, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah air liur orang lain yang jatuh di daun di tanah. Begitu muncul, segera tembak, kata Su Xianchu, daya tembak kalian bertiga dan aku sudah cukup untuk memblokir semua arah yang dapat dilarikan ke gua dalam waktu singkat. Aku bisa membiarkan bayanganku terlibat di dalamnya. Oke, bisik Ren Xiaosu, dia berpikir bahwa jika makhluk itu terlalu kuat, dia tidak ingin menyembunyikan bayangannya. Kucing pembohong seperti ukuran citah dan babi hutan seperti bukit tidak tahu di mana mereka melarikan diri, tetapi Ren Xiaosu tahu bahwa kelompok binatang buas ini dapat melarikan diri dari hutan. Tetapi hanya force majeure yang lebih kuat. Frekuensi pernapasan Ren Xiaosu semakin lama, dan suasana hati semakin tenang. Dia tidak lagi mendengarkan detak jantung dan napasnya, tetapi fokus pada mendengarkan angin dan rumput di hutan. Mungkin pada saat berikutnya, rahasia di hutan akan mengungkapkan wajah yang sebenarnya. Tapi yang tidak mereka duga adalah ketika suara rantai terdengar lagi di hutan, pemilik rantai itu pergi. Bagaimana masalahnya? Su Xianchu mengerutkan keningnya, apakah tidak berani keluar dari hutan?
Tiga orang masih mempertahankan posisi senjata api yang bertujuan, karena takut pihak lain hanya menonton, Ren Xiaosu menyarankan. Sangat mungkin bahwa pihak lain takut untuk berjalan keluar dari hutan, kalau tidak gua hanya menonton meter jauhnya dari hutan. Mantan binatang buas itu tidak juga gunakan ini sebagai tempat perlindungan. Rantai menyeret suara tanah semakin jauh, dan mereka bertiga akhirnya santai, sepertinya kita masih terlalu optimis. Rahasia gunung ini jauh dari spekulatif. Pasti ada masalah di hutan, atau ada keberadaan mengerikan lainnya, kata Ren Xiaosu, kalau tidak mungkin untuk menjelaskan fakta bahwa tubuh Susia menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ayo istirahat, kata Su Xianchu. Aku berdiri di shift pertama malam ini. Setelah tengah malam, kamu akan mengambil alih. Namun, meskipun demikian, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu masih memilih jongkok tengah malam, satu demi satu malam. Ketika Su Xianchu melihatnya, dia tersenyum dalam hatinya, sepertinya dia masih orang yang tidak percaya. Tidak ada hal lain yang terjadi malam ini, ketika matahari pertama dilemparkan dari langit di pagi hari, Xiaosu mendengar langkah kaki binatang-binatang dijarak kembali ke hutan. Binatang-binatang ini juga digunakan untuk berlindung di malam hari, hari-hari kembali di siang hari. Mengatakan bahwa binatang dengan rantai besi tadi malam akan tertidur. Ren Xiaosu berdiri dan berbaring. Akibatnya, dia tidak berbaring dan mendengar ledakan keras di kedalaman gunung. Suara ini datang terlalu tiba-tiba, dan sangat mengejutkan membiarkan Xiaosu. Orang-orang di dalam gua keluar, bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Apakah gunung berapi meletus di dalam gunung? Seseorang bertanya. Itu tidak terdengar seperti gunung berapi, Su Xianchu menggelengkan kepalanya. Itu lebih seperti suara ledakan manusia kita. Jika Su Xianchu masih belum pasti, maka Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu sangat yakin, perlu untuk mengetahui bahwa Ren Xiaosu telah memerankan kembali keterampilan bahan peledak canggih dari Yang Xiaolu. Termasuk pengalaman tidak mengetahui berapa banyak percobaan yang dilakukan. Baru saja, Xiaosu sudah sangat yakin, itu jelas suara ledakan terarah dari biaya kerucut. Muatan berbentuk kerucut ini mirip dengan proyektil penusuk baju besi, digunakan untuk membuka lubang dengan keras di tanah yang keras. Menggunakan efek Monroe untuk mengarahkan radiasi ledakan dan dapat membuka lubang besar di tanah. Suara ini sangat berbeda dari suara, pengisian daya grup, dan pengisian daya inland. Kelompok yang disebut tuduhan adalah paket bahan peledak, yang digunakan untuk mencakup satu tempat perlindungan atau bangunan. Yang disebut inland charge adalah tabung peledakan seperti detonator. Ren Xiaosu tahu bahwa dia bisa mendengarkan, maka Yang Xiaoyu pasti akan bisa mendengarkan. Ini adalah seseorang yang membuka lubang di gunung yang dalam. Mengapa Anda ingin membuka lubang? Apakah itu benar-benar rahasia besar yang terkubur di kedalaman gunung ini? Sebelum kamu mengatakan bahwa ada tim lain yang datang ke gunung, Ren Xiaosu menoleh untuk bertanya pada Su Xianchu. Ya, kemungkinannya juga orang dari konsorsium Qingxi, kata Su Xianchu. Bagaimanapun, manajemen sebenarnya dari penghalang ke-112 juga ada di tangan grup Qing. Sulit bagi konsorsium lain untuk melewati konsorsium Qingxi. Ren Xiaosu memandang Yang Xiaoyu tanpa sadar, jadi Yang Xiaoyu datang ke sini dengan nada rendah, tetapi juga untuk rahasia pegunungan. Sampai sekarang, Xiaosu tidak tahu apa kartu Yang Xiaolu itu. Selain tingkat keterampilan senapan yang sempurna, gadis topi itu pasti punya pelukan lain. Pergilah, kamu harus cepat, Su Xianchu agak enggan. Mendengarkan ketenangan, grup Qing harus mengirim pasukan bersenjata mereka di penghalang ke-112, dan kita harus melakukan ke sana sebelum mereka mendapatkan rahasia. Kamu tidak ingin mati? Ren Xiaosu memandang Su Xianchu dengan diam-diam. Apakah kamu tahu bahwa konsorsium Qingxi telah mengirim orang untuk berani masuk ke dalam? Su Xianchu sudah lama menjawab, semua datang. Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu saling memandang dan tidak tahu bahwa keempat kata ini tampaknya memiliki kekuatan magis. Dan apakah kita memiliki retret? Su Xianchu bertanya, saya tidak bisa kembali, saya hanya bisa bergerak maju. Saya benar-benar sampai di sana. Jika kita tidak melihat peluang, kita akan melewati konsorsium Kings dan keluar dari arah mereka datang. Saya percaya jalan yang mereka lintasi harus lebih aman daripada kembali.
Ini adalah kebenaran, sisi lain dari dinamit digunakan, dan jalan menuju penghalang ke-112 tersapu oleh konsorsium King. Bab 78, tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur, maka hanya maju. Ren Xiaosu, Su Xianchu, dan Yang Xiaoyu semuanya tertarik pada rahasia Jingshan itu sendiri. Luo Xinyu, Liu Bu, dan Wang Lei berbeda. Mereka hanya berharap untuk bertemu orang-orang dari grup King. Apa rahasia jangan katakan dulu, ada harapan di beberapa tempat. Mereka semua telah melihat brigade tempur konsorsium Qingshi di penghalang 113. Ini jelas bukan kekuatan pribadi. Kucing berkaki 3 ini dapat dibandingkan, jadi Liu Bu berpikir bahwa selama mereka menemukan konsorsium Qingshi, mereka aman. Dan apakah itu Luo Xinyu atau Liu Bu, mereka memiliki beberapa hubungan dengan konsorsium Qingshi, belum lagi bahwa itu sangat akrab, tetapi ada beberapa aspek dari bos Luo dengan penghalang ke-113. Jadi ketika tiba saatnya untuk melaporkan nama bos Luo dan melaporkan identitasnya, apakah mungkin untuk kembali ke dunia peradaban manusia? Hutan belantara ini, dalam pandangan mereka, adalah dunia binatang buas. Dan ada satu hal lagi, mereka hampir menemukan monster misterius di hutan di sini tadi malam, jadi saya juga ingin pergi dari sini di siang hari. Dalam keprihatinan monster, Ren Xiaosu memilih untuk memilih pegunungan gunung telanjang daripada hutan ketika memilih jalan. Hantu tahu bahwa permainan tidak aktif di siang hari. Orang-orang tidak memberitahu Anda bahwa mereka tidak pergi di siang hari. Jika orang-orang suka begadang, apakah mereka tidak takut pada hari itu? Bagaimana jika pekerjaannya terbalik hari ini? Siapa bilang ini akurat? Gua di mana mereka berada sekitar beberapa puluh kilometer jauhnya dari suara ledakan di pegunungan. Kemajuan dapat dicapai di malam hari. Tentu saja, Ren Xiaosu juga takut akan kecelakaan. Dia berdiskusi dengan Su Xianchu dan Yang Xiaoyu, jalan di pegunungan tidak bisa hanya mempertimbangkan jarak garis lurus. Jalan gunung itu berliku. Sangat mungkin bahwa kita bisa menilai puluhan kilometer dan kita perlu pergi selama beberapa hari. Apa maksudmu? Su Xianchu penasaran. Jika kamu tidak bisa tiba hari ini, jangan mengambil risiko begadang semalaman, kata Ren Xiaosu dengan tegas, bahkan jika kamu ingin tinggal di jalan semalaman. Aku akan menemukan tempat untuk menunggu sampai subuh. Su Xianchu berpikir sejenak dan berkata, aku setuju, bahkan tidak punya malam. Su Xianchu dan Ren Xiaosu memandang Yang Xiaoyu berkata, saya setuju. Saya harap jalannya tidak begitu sulit untuk dilalui, kata Ren Xiaosu. Ketika bergerak maju hari ini, Luo Xinyu dan Liu Bu tidak tahu dari mana mereka berasal. Mereka baru saja menghancurkan lecet di kaki mereka tadi malam. Hari ini, kekuatan ini telah turun, dan saya takut telapak kaki akan busuk. Ketika Ren Xiaosu melihatnya, dia berkata bahwa mereka akan beristirahat selama 1 hari hari ini. Akibatnya, Liu Bui berkata bahwa dia baik-baik saja. Dapat dilihat bahwa karena hubungan antara bertahan hidup dan keinginan, Liu Bu dan 3 orang biasa mereka telah meletus potensi terbesar mereka. Tiba-tiba Su Xianchu berkata, ada tubuh manusia di depan. Ren Xiaosu mendongak dan melihat mayat manusia di kaki bukit yang terbaring tenang di dasar lembah, tetapi yang mengejutkannya adalah tengkorak manusia berserakan dengan pakaian rusak. Dan darah mengering di tanah berbatu menjadi ungu tua. Ren Xiaosu terkejut mengatakan, ada darah dan daging, tidak ada pembusukan, ini adalah tubuh yang sudah lama tidak mati. Tunggu, bagaimana bisa tiba-tiba ada tubuh manusia yang baru saja mati segera, apakah itu akan menjadi anggota konsorsium Qingshi? Tidak, Su Xianchu menggelengkan kepalanya. Kamu lihat pakaiannya. Ini adalah seragam tempur pasukan pribadi. Seragam tempur unit pribadi berwarna biru gelap, sedangkan konsorsium King berwarna hitam. Pasukan pribadi. Pasukan pribadi mana? Pasukan swasta dari pembatas ke-112 yang juga mengenakan ini. Ren Xiaosu bertanya-tanya. Mereka dengan hati-hati mendekati masa lalu, dan ada firasat tak terduga di hati mereka. Pada saat ini, Su Xianchu melihat papan nama kecil, yang seharusnya menjadi logo yang tergantung di leher tubuh. Setelah kematian, semua orang tahu siapa mayat itu. Tetapi dia mengambil papan nama dan mengejutkannya, Su Xia. Bagaimana ini bisa menjadi Su Xia?
Hati Ren Xiaosu dingin, apakah itu Suxia? Anda tahu, papan nama ini tidak mungkin salah, kata Su Xianchu. Senapannya terangkat saat pidato, karena takut akan sesuatu yang mengerikan. Ren Xiaosu memandang papan nama ini benar-benar Suxia, bagaimana mungkin tubuhnya ada di sini? Saya ingin tahu bahwa tubuh Suxia hilang sebelum mereka memasuki ngarai. Mereka mengatakan bahwa mereka memiliki hampir 100 km dalam 2 hari terakhir. Bagaimana tubuh Suxia bisa berjalan di sini? Apa yang membawa tubuh Suxia? Ketika Yang Xiaoyu dan Su Xianchu mulai skuas dan darurat militer, Ren Xiaoxi melihat ke bawah ke tubuh, dan Luo Xinyu dan Liu Bu sudah meludah. Setelah lama, Luo Xinyu bertanya, apakah kamu tidak takut? Ren Xiaosu tidak berubah pikiran, saya telah melihatnya lebih jelek dari ini. Tidak, ada masalah dengan bekas luka di tubuh. Monster itu memakan organ-organ internalnya, tetapi Anda melihat jejak luka di perut, apa binatang itu? Bisakah Anda menggigit celah yang begitu rapi? Saya belum pernah melihat binatang buas seperti itu. Mendengar itu Ren Xiaosu mengatakan ini, bahkan Yang Xiaolu dan Su Xianchu tidak bisa tidak melihatnya. Mereka tahu betul seberapa banyak Xiaosu tahu tentang hutan belantara, jika Ren Xiao mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya, itu bukan binatang buas biasa. Hanya ini tidak masalah, Su Xianchu segera mengerutkan kening, rumput persetan ini adalah cetakan gigi manusia. Tampaknya karena rasa takut yang mendalam, Su Xianchu bahkan bersumpah, bukan hanya Su Xianchu, tetapi bahkan Xiaosu dan Yang Xiaoyu merasa mereka dingin, dan Xiao mendongak dan bertanya. Apakah Anda yakin? Cukup yakin, kata Su Xianchu, ketika aku di sekolah, ketika aku jatuh cinta, aku digigit oleh cinta pertamaku di lenganku. Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang baik, saya sangat takut mati, Anda Ruth, kita mengatakan ini. Sejujurnya, Ren Xiaosu benar-benar takut sekarang. Pada saat ini, Su Xianchu juga merasa sedikit takut, mengapa ada cetakan gigi manusia pada tubuh. Kamu bilang, tanya Ren Xiaosu. Apakah mungkin untuk menyeret rantai tadi malam? Apakah itu seorang individu? Cepat dan pergi dari sini, kata Yang Xiaoyu. 3 formasi taktis, kalau ada sesuatu yang menyelinap. Benda itu bisa mengambil tubuh dengan tenang, kamu bisa mendekati kita dengan diam-diam. Ren Xiaosu dengan gugup berkata, apa formasi taktisnya? Dia tidak bermaksud untuk muntah, dia benar-benar tidak tahu. Kamu ada di sebelah kiriku. Yang Xiaoyu tidak menjelaskan terlalu banyak, semua orang mengelola penglihatan mereka yang berbentuk kipas, dan makhluk aneh hampir saja menembak secara langsung. Tiba-tiba, Yang Xiaoyu tampaknya mengambil alih perintah dengan benar, dan Ren Xiaosu dan Su Xianchu tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa mereka berjalan di atas tali kawat, dan jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin hilang. Semua orang ingin hidup, dan Xiaosu terutama berpikir. Bab 79, setiap bongkahan salju bukannya tidak bersalah. Mungkin karena siang hari, Ren Xiaosu benar-benar tidak menemukan bahaya yang dapat mengancam mereka. Di jalan, mereka bertemu kucing liar yang berlari ke wajah. Akibatnya, kucing liar tidak menyerang mereka, tetapi langsung melarikan diri. Tim Ren Xiaosu semakin dekat dan dekat dengan lokasi konsorsium King, dan mereka menjadi lebih berhati-hati. Menurut kebiasaan brigade tempur, ketika kepanduan dan peledakan, mereka harus memiliki pengintai untuk mengatur peluit gelap di pinggiran, kata Su Xianchu. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita dekat. Sangat profesional, ada peluit gelap. Ren Xiaosu berkata, tapi itu bukan hanya peluit, tetapi daerah di sekitar mereka mungkin telah dihancurkan dengan paksa. Anda melihat bahwa kucing liar itu jelas ketakutan. Ren Xiaosu tahu kebiasaan binatang itu. Kucing sangat tenang dan berhati-hati setelah kembali ke alam liar. Mereka jarang terlihat panik seperti yang baru saja mereka lakukan. Benar saja, ketika mereka mendekat perlahan, mereka bisa mendengar suara tembakan yang intensif. Ren Xiaosu berpikir bahwa angkatan bersenjata konsorsium ini benar-benar merasa jauh lebih kuat daripada tentara swasta. Pasukan pribadi merasa dikirim ke kematian, dan konsorsium itu hanya menggantung binatang buas di pegunungan. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Zhang Jinglin, senjata panas manusia jauh lebih kuat daripada yang Anda pikirkan.
Ren Xiaosu memiliki keterampilan senjata canggih, jadi dia sekarang mengerti kebenaran pernyataan Zhang Jinglin. Pada saat ini, babi hutan yang terluka berlari ke arah Ren Xiaosu, dan Su Xianchu berbisik, biarkan saja terbuka, jangan tembak. Babi hutan jauh lebih tua dari yang mereka lihat sebelumnya, tetapi kepala dan perutnya berdarah-darah, sehingga babi hutan itu gila. Su Xianchu, mereka harus membiarkan jalan tabrakan babi hutan, bukan karena mereka tidak dapat mengalahkan babi hutan, tetapi karena mereka dapat mendengar suara tembakan dari konsorsium. Itu membuktikan bahwa konsorsium juga dapat mendengar mereka. Hal yang paling mengkhawatirkan tentang Ren Xiaosu adalah bahwa ia ditemukan oleh konsorsium terlebih dahulu. Liu Bu memandang babi hutan dan berkata, tidak apa-apa untuk menghentikannya dan memanggangnya. Kami belum makan selama hampir sehari. Ren Xiaosu merasa bahwa ada sekelompok orang di dunia ini. Nilai dari keberadaan mereka adalah untuk memicu orang lain. Dia berkata kepada Liu Bu, saya sangat iri pada Anda, tetapi saya telah mengembangkan Iki tetapi saya tidak membutuhkannya. Kelihatannya sangat cik. Liu Bu tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Su Xianchu menjelaskan, Anda di sini untuk menyalakan api terbuka, bukankah Anda memberitahu konsorsium King bahwa Anda ada di sini? Wang Lei memandangi babi hutan yang telah melewati mereka dan bertanya-tanya, kami dan konsorsium King sama-sama manusia. Tidakkah kita harus bergegas ke mereka di masa lalu, mengapa kita harus khawatir ditemukan oleh mereka? Wang Lei, Liu Bu, dan Luo Xinyu sekarang ingin membiarkan konsorsium King datang dan menyelamatkan mereka sekarang. Pada saat ini, Yang Xiaoxuan berkata, tanah misterius yang dikendalikan oleh perusahaan pemadam kebakaran juga memiliki banyak konsorsium untuk mengirim pasukan bersenjata untuk diselidiki, tetapi tanpa kecuali. Semuanya telah dihancurkan oleh perusahaan pemadam kebakaran, sehingga Anda merasa bahwa jika konsorsium King menemukan Anda juga ada di sini. Akankah mereka membesarkan Anda dengan nikmat dan mengirim Anda kembali ke penghalang? Ini juga alasan mengapa pasukan swasta dari Regu ke-113 diharuskan memainkan spanduk band, meskipun ini tidak berbeda dengan menyelundupkan pencuri, dan menipu diri sendiri. Bagi konsorsium, rahasia di sini lebih berharga daripada kehidupan manusia. Anda akan merasa bahwa keberadaan konsorsium akan menyelamatkan Anda, desah Su Xianchu. Liu Bu, Luo Xinyu, dan Wang Lei, yang awalnya berencana mengandalkan konsorsium, mendengar perkataan ini bahwa mereka sedang berduka. Sejujurnya, dunia yang mereka sentuh masih menjadi bagian bawah konsorsium, sehingga mereka tidak tahu apa yang dipikirkan konsorsium itu, lindungi. Mereka juga tidak tahu betapa kejamnya dunia ini. Di penghalang, mereka hanya perlu bekerja keras untuk makan dan minum, tidak ada binatang buas, tidak ada kelaparan. Konsorsium mengatakan kepada mereka bahwa dunia luar aman dan bahwa binatang buas telah dibersihkan dari penghalang, jadi mereka percaya, dan nyanyian dan tarian di penghalang naik. Apa yang kita lakukan di masa lalu? Ketika Liu Bu menyadari bahwa dia akan hancur jika dia ditemukan, dia kehilangan pilar spiritual yang mendukungnya hari ini. Keinginannya untuk mencari bantuan dari grup King hampir menjadi yang terakhir. Akarnya adalah sedotan. Dengan sedih Liu Bu duduk di tanah, ayo pergi, aku tidak akan pergi. Ren Xiaosu tidak peduli dengan Liu Bu dan terus bergerak maju. Bagi Ren Xiaosu, hidup dan mati Liu Bu benar-benar tidak penting sama sekali. Jujur saja, Ren Xiaosu berharap Liu Bu bisa tinggal di sini. Tetapi sebelum mereka bahkan menunggu Xiaosu pergi, Liu Bu mendengarkan angin halus di hutan sekitarnya, dan semakin dia ingin lebih takut, dia segera naik dari tanah, tunggu aku. Pada saat ini, Ren Xiaowen bertanya, bagaimana jika kita menghadapi pasukan tempur konsorsium King? Su Xianchu berpikir sejenak, prioritaskan untuk mundur ke belakang. Tugas utama mereka sekarang harus menambang peradaban sebelum bencana, bukan untuk mengejar kita. Anda meremehkan tekad konsorsium untuk memblokir berita, yang Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Begitu mereka tahu, kita pasti akan tak ada habisnya, dan ada sistem komunikasi nirkabel di helm mereka. Jika mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa langsung membunuh kita, maka mereka Anda pasti akan memanggil dukungan. Dan Anda pasti akan merasa bahwa Anda lebih bersedia untuk bergaul dengan cacing manusia. Petik 2. Ren Xiaosu tertegun, apakah konsorsium King ini begitu sengit?
Dia penasaran, kamu sepertinya tahu kekuatan tempur konsorsium ini. Yang Xiao menatapnya, tetapi tidak menjawab pertanyaan ini. Jika Anda menemukannya, Anda harus segera membunuh semua target yang terlihat. Jangan tanpa ampun, karena pihak lain tidak akan tanpa ampun. Para prajurit konsorsium juga punya anak, Wang Lei ragu. Ini akan terlalu kejam. Yang Xiaoyu dengan tenang berkata, ketika salju longsor, tidak ada kepingan salju tidak bersalah. Entah itu spontan atau terbungkus, semua orang dalam perang adalah tragedi, tetapi juga menciptakan tragedi orang lain. Ayo pergi, Su Xianchu memandang hutan di depan. Rahasia di gunung itu menggoda mereka, jika konsorsium meninggalkannya, mereka mungkin kehilangan minat padanya. Tetapi rahasianya sangat berharga sehingga konsorsium harus memiliki tempat yang berharga. Kembali adalah kematian, dan adalah mungkin untuk bertahan hidup jika Anda bergerak maju. Su Xianchu, mereka dengan hati-hati mengidentifikasi lokasi tembakan, mencoba menghindari pertemuan pasukan tempur konsorsium, dan mungkin ada perkiraan di hati Xiao Su. Mungkin 1 jam kemudian mereka akan tahu apa yang tersembunyi di gunung. Bab 80, Badan Eksperimental. Suara tembakan lebat di depan pepohonan berangsur-angsur berhenti. Tampaknya konsorsium King telah menyelesaikan lapisan luar pembukaan dan mengeluarkan semua binatang buas yang mungkin terancam. Su Xianchu berkata kepada Ren Xiaosu, waktu ini seharusnya menjadi waktu bagi konsorsium King Shi untuk mengatur peluit luar. Tenaga mereka mungkin tidak cukup. Bahkan jika ada ratusan orang, tidak ada cara untuk memblokir lapisan rahasia. Berapa banyak orang yang ada di brigade tempur konsorsium King? Tanya Ren Xiaosu. Su Xianchu ragu-ragu, ada 4.000 hingga 5.000 orang, tetapi mereka tidak bisa keluar dari sarang. Lagi pula, kita harus mempertimbangkan stabilitas penghalang. Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak ada masalah besar dengan penghalang. Hanya beberapa hari kerja keras penghalang akan memberontak. Tidak mungkin, jadi kita harus bersiap untuk bersarang. Yang lain setidaknya ribuan orang. Petik 2. Ya, Su Xianchu benar-benar memahami kebenaran ini. Dia hanya memiliki keberuntungan. Dia serius memikirkannya dan berkata, tapi itu tidak akan dibuang. Cadangan dari berbagai penghalang tidak cukup untuk mendukung ribuan orang untuk datang ke kedalaman pegunungan. Butuh waktu begitu lama, tidak cukup bahan, tetapi juga untuk mempertimbangkan transportasi, tenaga logistik, del. Prajurit mereka membawa banyak senjata panas, sehingga faktor-faktor komprehensif mempertimbangkan batch pertama dari mereka untuk memasuki gunung hingga maksimal sekitar 1.000 orang. Ren Xiaosu memikirkannya, mungkin Su Xianchu lebih profesional tentang mekanisme operasi tentara. Dia berkata, aku percaya pada penilaianmu, tapi aku masih memiliki hukuman. Jika blokade peluit mereka sangat ketat, aku pasti akan memutuskan jalan langsung. Sama sekali tidak ada keraguan dalam arah penghalang ke-112. Ya, Su Xianchu mengangguk. Dia tahu bahwa keputusan Ren Xiaosu benar. Lagi pula, dia, Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu harus mati jika mereka menghadapi ribuan orang. Pada saat ini, Su Xianchu mengungkapkan warna yang tegas, jika kita membutuhkan perang gerilya nanti, kita harus meninggalkan 3 orang lainnya. Mereka tidak dapat mengikuti ketiga langkah kita, dan seterusnya. Berbicara tentang Su Xianchu di sini, dia melihat sekeliling, Yang Xiaoying. Ren Xiaosu juga kagum. Dia memandang hutan dan bertanya pada Liu Bu dan yang lainnya yang akhirnya menempatkan tim, apakah kamu melihat Yang Xiaoyu? Tidak ada perhatian, jawab Liu Bu licik. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa dalam proses kemajuan ini, Yang Xiaoyu tidak tahu kapan itu hilang. Jika Liu Bu hilang, Ren Xiaosu akan merasa bahwa dia mungkin telah diambil oleh apapun, tetapi jika itu Yang Xiaowei, pasti tidak akan seperti itu. Awalnya, Xiaosu dan Su Xianchu berpikir bahwa Liu Bu dan ketiganya sedang menyeret diri mereka sendiri. Akibatnya, sekarang mereka tiba-tiba merasa, Yang Xiaoyu berpikir bahwa mereka berlima diseret. Apa tujuan Yang Xiaoyu datang ke sini? Pada saat ini, Xiaosu menyadari bahwa tujuan Yang Xiaoyu mungkin bukan rahasia gunung itu sendiri. Yang Xiaoyu memiliki rahasia yang lebih besar dalam dirinya. Ren Xiaosu dan Su Xianchu saling memandang seolah-olah mereka telah membuat keputusan tertentu pada saat yang sama.
Itu, kata Ren Xiaosu, yang Xiaoyu mungkin tertinggal. Kita harus mencarinya sebagai teman satu tim, kalau tidak dia terlalu berbahaya. Berkata, Ren Xiaosu dan Su Xianchu pergi ke dua arah. Liu Bu, mereka bertiga melihat kembali ke jalan ketika mereka datang. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana yang Xiaoyu menghilang secara diam-diam. Liu Bu bertanya, apakah Anda merasa yang Xiaoying sangat aneh, menambahkan uang ke tim, dan kemudian jelas-jelas dengan tujuan Anda sendiri? Pada saat ini, Liu Bu berbalik untuk melihat ke arah Ren Xiaosu dan Su Xianchu. Akibatnya, Ren Xiaosu dan Su Xianchu juga menghilang. Ini spesial. Katakan apa yang harus dicari secara terpisah, ini jelas berjalan. Yang paling dekat dengan pedalaman gunung, Ren Xiaosu, Su Xianchu, dan Yang Xiaoyu membuat keputusan untuk meninggalkan beban. Lagi pula, saya tahu bahwa pasukan tempur konsorsium King sangat kuat. Mereka harus menyelinap masuk atau memutar, tidak peduli yang mana yang mereka pilih, mereka tidak bisa membawa Liu Bu kepada mereka. Ngomong-ngomong, jika Anda bukan pro, Anda tidak harus berutang perasaan pada manusia. Sungguh tak tertahankan untuk menyerah. Namun, Ren Xiaosu juga sangat disayangkan. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah berusaha menemukan cara untuk menemukan kelompok orang ini. Berkat hasilnya, ia akhirnya menyapu hingga 93 koin terima kasih, dan sekarang ia ingin mendapatkan koin terima kasih setelah bertindak sendiri. Itu bisa sulit. Liu Bu 3 orang segera panik di tempat itu, mereka ingin bergantung pada konsorsium King Shi, hasilnya menemukan bahwa konsorsium King mungkin hancur. Dan kemudian mereka merasa tidak buruk untuk pergi dengan 3 pabrik kecil, hasilnya adalah Xiaosu, mereka semua berjalan bersama. Tetapi ketika mereka bingung, Liu Bu dan Luo Xinyu mendengar suara rantai yang menyeret tanah tiba-tiba ketika mereka mendengarnya. Kulit kepala ketiga orang itu tiba-tiba menjadi mati rasa, bukan karena monster itu tidak keluar pada siang hari, bagaimana mungkin ia selalu mengikuti tim. Memikirkan tubuh Susia yang hancur, memikirkan binatang buas yang berlari keluar dari hutan tadi malam, Liu Bu bahkan ingat suara air liur pihak lain jatuh ke daun tadi malam. Saat berikutnya, Liu Bu tiba-tiba berbalik dan berlari. Dia masih tidak bisa mengendalikan konsorsium King. Dia hanya tidak ingin mati. Liu Bu berlari, dan 2 lainnya mengikuti, dan Liu Bu tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak menyuruh Wang Lei dan Luo Xinyu berlari kencang. Meskipun Wang Lei terluka, dia harus mengatakan bahwa keajaiban pengobatan hitam adalah bahwa dia telah sembuh setelah hanya 2 hari. Dia sangat takut pada monster misterius di belakangnya, tetapi ketika dia melewati momen Liu Bu, Wang Lei tiba-tiba melihat Liu Bu merentangkan kakinya dan menjilatnya. Ledakan Wang Lei jatuh dengan keras ke tanah, Liu Buxin berkata bahwa dia tidak bisa menahannya. Jika seseorang ingin hidup, seseorang harus berkorban. Liu Bu berlari seperti kehidupan, tetapi dia tidak lari jauh dan mendengar teriakan Wang Lei, serta suara menggigit orang yang menyusup. Jeritan Wang Lei tampaknya berubah menjadi iblis dan mencabik Liu Bu, tetapi jeritan itu tidak bertahan lama dan kemudian berhenti. Suara rantai berdering lagi, dan monster mengejarnya lagi. Liu Bu putus asa. Ketika dia memiliki hati untuk menarik Luo Xinyu kembali, dia menemukan bahwa Luo Xinyu sudah jauh dari dia. Siapa? Seseorang di hutan berbicara di depannya. Liu Bu memusatkan pandangannya dan melihat bahwa orang lain itu mengenakan seragam tempur hitam murni dan dipersenjatai dengan senjata api. Liu Bu berteriak, monster. Ada monster di belakangku. Saya melihat bahwa para pejuang konsorsium telah membuat beberapa gerakan taktis. Lebih dari 20 pejuang dari sisi pohon perlahan mendekati sisi Liu Bu. Ini adalah tim tempur yang lengkap. Ketika orang pertama berkata, "Hei, pegang kepalamu dengan kedua tangan." Liu Bu berlutut di tanah. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukannya, para petarung ini akan menembaknya. Dia hanya bisa menyerahkan hidupnya pada takdir. Rantai semakin dekat dan semakin dekat. Ketika pemilik rantai memasuki bidang visi semua orang, para pejuang tiba-tiba berteriak di helm melalui peralatan komunikasi nirkabel, temukan eksperimen melarikan diri, minta dukungan. Buka api. Tembak. Raungan itu seperti guntur. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini.
Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.